Ibu udah ngasih beberapa materi mengenai bab 1 yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Ada pengertiannya, jenisnya, faktornya, dan juga contohnya. Ibu harap hari ini kalian bisa mempresentasikannya dengan baik di depan, oke? Langsung aja ke kelompok pertama, Nurna dan Dinda, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurnawati dan saya di Desa Arkadia. Kami akan mempresentasikan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan adalah proses perubahan fisik, sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dipengaruhi oleh gen dan hormon. Hormon dibagi menjadi 5, yaitu hormon auksin, auksin adalah merangsang perpanjangan sel dan akar. Kedua, hormon giberellin. Hormon giberellin adalah meningkatkan laju fotosintesis. Yang ketiga adalah hormon sitokinin. Hormon sitokinin adalah memperlambat pertumbuhan daun. Yang keempat adalah asam absisat. Asam absisat adalah menghambat perpecahan biji. Yang kelima adalah etilen. Etilen adalah mempercepat pematangan pada buah. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal yang dipengaruhi oleh 1. Nutrisi. 2. Air. 3. pH. 4. Kadar garam. 5. Oksigen. 6. Cahaya. 7. Suhu. 8. Gravitasi. 9. Kelembaban. 10. Organisme parasit. 11. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Rusdiana dan saya Fujianti. Kami di sini akan mempresentasikan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia.
granulasi, dan organogenesis. Dan yang kedua yaitu fase pasca embrionik. Fase pasca embrionik ini diantaranya regenerasi dan metamorfosis. Fase embrionik diantaranya pembelahan, granulasi, dan organogenesis. Pembelahan itu suatu perkembangan zigot melalui hasil mitosis secara berangkai yang terjadi setelah pembelahan. Granulasi adalah tahapan granula, yaitu suatu stadium perkembangan zigot hasil pembelahan yang dimana memiliki suatu organ yang disebut blastokel. Dan yang ketiga, granulasi adalah tahapan granula, yaitu suatu stadium perkembangan zigot yang melibatkan berbagai macam gerakan morfogenetik. Dan yang keempat ada organogenesis. Organogenesis itu merupakan proses pembentukan berbagai macam organ tubuh yang akhirnya terbentuk menjadi organisme besar banyak. Dalam fase pasca embrionik, diantaranya ada regenerasi dan metamorfosis. Regenerasi itu merupakan proses perbaikan dalam berbagai organ tubuh yang mengalami luka atau rusak. Dan sedangkan metamorfosis yaitu proses perubahan ukuran bentuk bagian-bagian dalam tubuh hewan dalam tahap kehidupannya. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis pada kata atau vertebrata. Yang kedua, metamorfosis pada serangga atau invertebrata. Pada kata dibagi menjadi 3 stadium, yaitu premetamorfosis, prometamorfosis, dan metamorfosis. Metamorfosis pada serangga dibagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan yang kedua metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna prosesnya yaitu telur, larva, pupa, dan imago. Itu contoh hewannya kupu-kupu. Metamorfosis tidak sempurna prosesnya yaitu telur, larva, imago, dan imago. Contoh hewannya yaitu lipas. Hewan yang tidak mengalami metamorfosis dinamakan ametabola, seperti contohnya kutu buku. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Ibu mau mengucapkan terima kasih buat kelompok 2 Anaras dan Pujianti yang telah menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dengan baik sekali. Dan selanjutnya Ibu juga akan membahas mengenai poin-poin penting tentang bab 2 yaitu metabolisme pada makhluk hidup. Dan Ibu harap kalian bisa cari referensi tersendiri melalui buku paket tentang poin-poin penting yang akan Ibu tulis di depan, dan Ibu harap kalian juga bisa mempresentasikannya untuk teman-teman yang lain. Oke? Oke, jadi ini poin-poin penting dari bab 2 yaitu metabolisme pada makhluk hidup. Silahkan kalian cari referensinya di buku, dan setelah ini Ibu harap 2 kelompok deh, kelompok 1 dan kelompok 2
Metabolisme dibagi menjadi dua proses, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme merupakan proses penguraian atau pembentukan bahan kompleks dari bahan sederhana. Contohnya adalah fotosintesis. Katabolisme merupakan proses perombakan atau penguraian bahan kompleks menjadi bahan sederhana. Contohnya adalah respirasi aerob dan respirasi anaerob. Di sini ada faktor yang mempengaruhi metabolisme, yaitu enzim. Sifat-sifat enzim di sini diantaranya, yang pertama, enzim hanya mengubah kecepatan reaksi dan tidak mengubah produk akhir. Dan yang kedua, enzim bekerja secara spesifik dan hanya mempengaruhi substrat tertentu saja. Dan yang ketiga, enzim merupakan sebuah protein. Enzim bekerja secara bolak-balik. Enzim dibutuhkan dalam jumlah sedikit dan enzim dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim yaitu suhu, pH, inhibitor, aktivator, dan konsentrasi substrat. Jenis-jenis enzim yaitu amilase, protase, laktase, lipase, maltase, dan sukrase. Sekian presentasi dari kami. Kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah menjelaskan dengan baik sekali poin-poin penting yang ada di depan. Nah, mungkin pelajaran kali ini cukup sampai di sini. Ibu harap kalian bisa mempelajarinya lebih lanjut. Dan sampai ketemu di minggu depan.